salam sejahtera, salam satu Indonesia. Baraya Handayani bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi untuk kelas 10 jenjang SMK. Pada bagian pertama, bab menyusun laporan hasil observasi, kita akan berkenalan dengan teks laporan hasil observasi. Setelah melihat tayangan video ini, adik-adik Baraya Handayani dituntut untuk bisa mengidentifikasi teks laporan hasil observasi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan teks laporan hasil observasi? Kita sering melakukan penelitian, observasi, atau mengamati objek-objek yang berada di sekitar kita. Hasil penelitian, observasi, atau pengamatan itu akan menghasilkan berupa data-data. Data-data tersebut dapat kita kemas dalam sebuah teks sebagai hasil laporan, yaitu teks laporan hasil observasi. Dengan kata lain, pengertian teks laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Dalam Kosasih halaman 43, menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Fungsi teks laporan hasil observasi dimaksudkan untuk memberitahukan atau menjelaskan kegiatan pengamatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau terkait suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Terdapat 6 ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, teks laporan hasil observasi bersifat universal. Artinya, di dalam teks laporan hasil observasi bersifat global atau umum. Ciri yang kedua adalah objektif. Artinya di dalam teks laporan hasil observasi, kita tidak boleh memihak siapapun. Semua yang ditulis harus sesuai dengan kejadian yang terjadi. Ciri yang ketiga adalah fakta. Di dalam teks laporan hasil observasi harus memuat kenyataan-kenyataan yang terjadi di lapangan atau bersifat fakta. Ciri yang keempat adalah spesifik. Artinya di dalam teks laporan hasil observasi harus terperinci atau detail. Walaupun dirinci secara spesifik, teks laporan hasil observasi juga harus lengkap. Dan ciri yang terakhir adalah adanya klasifikasi. Klasifikasi di sini adalah penggolongan. Secara struktur, teks laporan hasil observasi terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama adalah adanya pernyataan umum. Kemudian bagian kedua adanya deskripsi bagian dan ditutup dengan deskripsi manfaat. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh teks laporan hasil observasi berikut ini. Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi dengan judul kelinci. Di bagian pertama atau pernyataan umum, kelinci bisa didefinisikan secara umum atau global. Kemudian di paragraf kedua,
kita bisa memasukkan deskripsi bagian dengan pengklasifikasian jenis-jenis kelinci. Kemudian di paragraf yang terakhir kita dapat mendeskripsikan manfaat dari kelinci tersebut. Ya, adik-adik Baraya Handayani, demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di minggu depan dalam pembelajaran daring berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi Indonesia.